Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh siswa dan siswi MTS Negeri 3 Kota Bekasi, alhamdulillah pada kesempatan video kali ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai bahasa Sunda, yaitu bab 1 ya, mengenai dongeng. Kalian juga di rumah bisa sambil membuka LKS-nya, bersama-sama kita belajar. Dan mudah-mudahan Bapak doakan bagi kalian yang ada di rumah tetap semangat dan selalu sehat walafiat dalam proses belajar mengajar. Oke, kita langsung saja ya anak-anakku semuanya. Namun sebelumnya pada saat pemaparan materi ini Bapak akan menyampaikannya itu dengan bahasa yang campuran ya, dengan bahasa Indonesia dan juga dengan bahasa Sunda gitu, agar bisa dimengerti oleh semuanya. Nah, ayo orang mulai dina materi nu kahiji nyaeta mengenai dongeng ya. Kita lihat. Nah, di sini ada contoh dongeng yang dulu Bapak sering dengar gitu ya. Waktu Bapak kecil, masih SD, SMP gitu, Bapak sering dengar radio Sunda ini cerita dongeng ini di radio gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini dongengnya. Para mitra kaum dangu, kocapkeun panon poe moncorong di belah wetan. Seperti itu. Cahayana sumebar nyaangan buana panca tengah dibagiakeun ku recetna sora manuk. Hayu ayeuna urang lajengkeun deui nyaeta kompetensi dasarna 3.5 nyaeta mengidentifikasi struktur fungsi sosial, aspek kebahasaan, dan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam dongeng. 4.5 menyusun dan mengkomunikasikan dongeng yang disimaknya dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan, pelafalan dan lagu kalimat atau lentong, serta ekspresi yang tepat. Itu adalah kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran nyaeta nu kahiji menunjukkan perilaku beriman. Anu kedua menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, jeung santun. Nah, terus bisa dibaca ya sampai yang terakhir. Motivasi belajar. Nah, hidup pasti pernah maca atau dibacakeun ngeunaan dongeng. Carita-carita dongeng mah sok matak pikaresepeun. Lantaran caritana teh loba kana pelajaranana. Jadi kalian pasti pernah dibacakan dongeng oleh orang tua gitu sewaktu kecil. Nah, cerita-cerita dongeng ini membuat kita bahagia, membuat kita senang gitu ya. Kenapa? Karena ceritanya itu banyak pelajarannya. Kadang-kadang tidak masuk akal gitu. Ya, cerita fiktif gitu kan. Nah, kukituna hayu urang regepkeun pangajaran ngeunaan dongeng. Oleh sebab itu mari kita perhatikan ya mengenai pembelajaran dongeng ini. Nah, sambil bisa dibuka LKS-nya, urang bahas perkawis mikawaoh dongeng. Mikawaoh dongeng atau perkenalan mengenai dongeng gitu ya. Dongeng nyaeta karya sastra atau carita rekaan dina wangun lancaran atau anu sok disebat prosa. Dongeng itu adalah karya sastra ya, atau cerita rekaan fiksi gitu ya, di dalam lancaran atau di dalam bait-bait cerita gitu, yang biasanya disebut prosa. Dalam bahasa Indonesia namanya prosa. Aya dua prosa, nyata prosa buhun jeung prosa modern. Jadi prosa itu ada dua ya,
prosa buhun dan prosa modern. Prosa buhun itu prosa dulu ya. Prosa dulu atau prosa kuno gitu. Contoh prosa buhun liana nyaeta carita wayang. Sedangkan contoh prosa modern nyaeta novel jeung carpon atau carita pondok gitu ya. Wayang itu termasuk prosa buhun atau prosa kuno gitu. Ciri khas dongeng nyaeta caritana anu pamohalan atau teu asup akal. Ciri dari dongeng itu biasanya ceritanya pamohalan. Pamohalan itu tidak masuk akal gitu ya. Atau ketidakpastian, ketidakniscayaan gitu. Itu pamohalan ya. Atau tidak masuk akal lah sederhananya itu. Contoh dongeng Tatar Sunda, kalian bisa buka juga LKS di halaman 3. Contoh dongeng Tatar Sunda nu kahiji Sasakala Gunung Gelis di Kabupaten Bandung, Sasakala Kampung Kranggan di Kabupaten Bekasi jeung Sajabana. Itu adalah contoh-contoh dongeng yang ada di Tatar Sunda atau di wilayah Sunda. Nah, ayeuna urang bahas perkawis jenis-jenis dongeng. Anu kahiji dongeng parabel, dongeng parabel. Nyaeta dongeng anu nyaritakeun kahirupan jalma biasa. Nah, contohna dongeng Sikabayan, dongeng Abu Nawas. Sikabayan jeung Abu Nawas itu kan orang biasa sebetulnya, tapi memiliki paripolah, memiliki sikap jeung kalakuan teu lumrah atau memiliki sikap dan kelakuan yang beda dari orang biasa. Anu kadua dongeng fabel. Dongeng fabel nyaeta dongeng sasatoan dicaritakeun kawas jelema. Jadi dongeng yang menceritakan hewan bisa berbicara hewannya gitu, bisa berkomunikasi seperti manusia. Contohnya nyaeta dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Nah, terus Sakadang Pecang jeung Maung jeung Sajabana gitu ya. Anu katilu dongeng Sasakala, nyaritakeun asal muasal kejadian tempat, barang, sasatoan atau tutuwuhan. Jadi dongeng Sasakala ini menceritakan tempat nih, asal muasal tempat, kejadian atau hewan atau tumbuh-tumbuhan. Contohnya Sasakala Situ Bagendit. Situ Bagendit itu kan tempat ya. Nah, itu ada dongengnya yang menceritakan asal muasal Situ Bagendit gitu. Nah itu. Jadi itu dongeng Sasakala ya. Anu kaopat nyata dongeng Sage. Dongeng Sage nyaritakeun kejadian atawa jalma anu ngandung sejarah. Jadi menceritakan tokoh yang mengandung sejarah. Contohnya nyata dongeng Prabu Siliwangi. Gitu ya. Terus dongeng Kian Santang, dongeng Sunan Gunung Jati. Nah itu kan tokoh semuanya, jadi mengandung sejarah. Itu disebut dongeng Sage. Anu kalima nyaeta dongeng Mite, dongeng anu eusina raket jeung kapercayaan hal-hal anu gaib. Ya, contohnya nyaeta dongeng perkawis Nyi Roro Kidul, Siluman Ajag. Nah, dongeng Mite ini dongeng yang isinya sangat erat dengan hal-hal gaib. Ya. Hal-hal gaib, hal-hal yang menjadi kepercayaan masyarakat-masyarakat tradisional yang masih memegang tradisi gitu ya. Contohnya kalau di masyarakat-masyarakat pesisir pantai selatan itu terkenal dengan cerita Nyi Roro Kidul. Ya, terlepas dari benar atau tidaknya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah jenis-jenis dongeng ya. Ada dongeng parabel, dongeng fabel, dongeng Sasakala, dongeng Sage, dan dongeng Mite gitu. Nah, ayeuna hayu urang lajengkeun deui tina ciri-ciri dongeng ya.
ciri-ciri dongeng nyaeta nu kahiji ngagunakeun alur nu basajan atau menggunakan alur yang sederhana gitu ya. Nu kadua caritana singket jeung unggut gancang. Ceritanya itu singkat gitu. Tidak bertele-tele. Anu katilu sifat inohong teu diuraykeun sacara rinci. Sistematikanya itu tidak diuraikan secara rinci. Ditulis siga pancaritaan secara lisan. Jadi cara penulisannya seperti kita ngobrol biasa gitu. Ya. Aya talatah dina caritana. Ada pesan di cerita itu. Jadi di dalam ceritanya itu ada pesan yang terkandung. Carita nu diangkat teu asup utek atau cerita yang diangkat biasanya tidak masuk akal. Jadi dongeng itu biasanya tidak masuk akal. Aya sasatoa nu bisa nyerios gitu kan. Ada hewan yang bisa ngomong itu kan gak masuk akal. Gitu. Fungsi dongeng. Fungsi dongeng nu kahiji nyaeta ngarah anak incu urang nyaho kana katurunan, nyaho kana turunan. Jadi tahu keturunan gitu. Dulu itu kakek buyut kita berasal dari mana gitu. Ya, dan sebagainya. Anu kedua nyaeta nyaho kana pancakaki. Tahu silsilah keluarga gitu. Anu katilu nyaho kana muasal tempat. Tahu sejarah suatu tempat gitu. Contoh sejarah Situ Bagendit. Nah, karena ada dongengnya kita bisa tahu asal muasalnya. Nyaho keayaan lemburna. Tahu keadaan desanya, kampungnya gitu. Manggih luang tina karuhun. Manggih luang tina karuhun. Bapak bacain ininya ya, LKS-nya. Ngarah anak incu urang nyaho kaya lemburna udah. Ngarah anak incu urang manggih luang tina pagawean karuhun pikeun bekel hirupna. Jadi supaya kita tahu bahwa sepuh-sepuh kita, orang tua kita dulu itu berkorban melakukan sesuatu hal untuk bekal hidup kita, gitu. Nah, contohnya para pejuang sewaktu zaman kemerdekaan itu berjuang gitu ya untuk kemerdekaan kita dan hasilnya bisa kita nikmati sekarang. Hasil perjuangan nenek moyang kita bisa kita nikmati sekarang. Ngarah pagawean berat karasa ampang supaya pekerjaan yang berat, susah, sulit itu bisa menjadi mudah. Teknik ngadongeng. Samemeh ngadongeng. Sebelum mendongeng kita harus apa? Anu kahiji maham kana isi dongeng. Paham isi dongeng itu, paham isinya. Kalau kita ingin menceritakan dongeng sakadang kuya, sakadang monyet. Sebelum kita menceritakan, kita sudah baca dulu tuh ceritanya. Kita sudah paham dulu isinya. Itu. Dua, maham kana palaku jeung sifatna. Tadi ya, kita ingin menceritakan dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet. Kuya itu sifatnya seperti apa kita sudah tahu. Gitu. Monyet itu sifatnya seperti apa kita sudah tahu. Gitu. Ya. Tilu maham karena hal-hal anu diceritakan. Jadi kita akan seperti apa menceritakan dongeng itu kita sudah tahu. B. Dina prakna ngadongeng urang kudu kumaha. Jadi ketika saatnya kita mendongeng kita harus apa gitu. Hiji ngagunakeun suara anu bedas. Jadi menggunakan suara yang bisa didengarkan oleh hadirin, oleh penonton, oleh pendengar.
Jadi tidak terlalu kecil suaranya gitu ya. 2 ngandalkeun kekecapan kalayan bentes. Ya. Jelas intonasinya a i o e o-nya jelas. 3 bisa ngatur tempo. Nah, jadi bisa ngatur tempo. Jadi kalau membaca dongeng itu enggak seperti kita membaca surat gitu. Kadang-kadang diterabas terus, enggak ada titik, enggak ada koma. Jadi temponya harus diatur. Wirahmana luyu jeung ungkara anu dikedalkeun. Iramanya itu sama dengan apa yang dikeluarkan gitu. Penekanan suaranya ada gitu ya. Itu wirahmana. Wirahmana itu irama. Seperti kita membaca puisi kan biasanya ada iramanya. Kadang suaranya itu tinggi, penekanannya seperti apa gitu. Paromana luyu jeung anu didongengkeun. Roman itu artinya raut wajah. Kalau si kuyanya itu sedang sedih, ya kitanya raut wajahnya sedih. Kalau si monyetnya itu sedang gembira, ya karena dapat hadiah gitu. Ya kita harus gembira juga raut wajahnya gitu. Pasang petana luyu jeung eusi dongeng. Pasang petana luyu jeung eusi dongeng gitu ya. Sikep sawajana henteu kaleulewihi. Jadi sikap kita ketika mendongeng wajar saja, jangan berlebihan. Tapi harus sesuai dengan aturan-aturan gitu. C. Dina pasanggiri ngadongeng teh secara umum di wengku. Nah, pada umumnya itu dongeng itu dibangun oleh beberapa faktor. Yang pertama vokal. Nu kahiji vokalnya eta bedas henteu sora. Nah, ini penting juga vokal nih, bedas henteu sora. Nu kadua intonasi, nyaeta lentong jeung wirahma. Tadi ya, iramanya. Ada suara naik, ada suara penekanan. Nu katilu artikulasi a i u e o-nya itu jelas. Anu kaopat ekspresi kita. Raut wajah kita seperti apa itu ya. Itu pasanggiri ngadongeng itu secara umum di wengku atau di hal-hal yang penting dalam dongeng gitu ya. Nu kahiji vokal, 2 intonasi, 3 artikulasi, 4 ekspresi. Ngadongeng tiasa dilakukan kawas di handap ieu. Jadi cara mendongeng itu bisa dilakukan dengan hal-hal di bawah ini. Nu kahiji maca langsung tina buku. Jadi kita baca langsung dari buku ya. Nah, kamu dikasih buku sama bapak nih. Ayo dibaca di depan kelas. Ya udah kita baca. Tapi cara membacanya bukan seperti cara membaca surat. Nah, tetap harus ada aturan-aturannya gitu. Titik komanya harus ada. Ngadongeng nggunakan ilustrasi tina gambar. Nah, ini mendongeng menggunakan ilustrasi, menggunakan animasi zaman sekarang mah ya. Gitu. Ya. Menggunakan animasi gitu supaya lebih menarik. Itu ya. Nu katilu nyaritakeun dongeng secara langsung. Jadi ceritanya langsung. Enggak bawa buku, enggak pakai gambar, di depan kelas langsung ceritakan. Berarti kita hafal. Ceritanya hafal. Paham gitu. Itu ya. Anu kaopat ngadongeng nggunakeun papan flanel. Ini seperti wayang kulit gitu ya. Jadi ada tirai. Ada tirai yang memisahkan antara pendongeng dan penonton. Gitu. Jadi yang dilihat oleh penonton itu adalah bayang-bayangnya saja. Mirip seperti wayang kulit gitu. Nah, itu ya.
Kemudian anu kalima nyata ngadongeng menggunakan boneka, mendongeng menggunakan boneka. Contohnya apa? Contohnya boneka atau cerita si Unyil. Itu kan boneka ya. Itu kita mendongeng menggunakan boneka bisa. Nah, ini adalah contoh-contoh cara-cara kita untuk mendongeng. Bisa dengan membaca buku, bisa dengan menggunakan ilustrasi gambar, animasi, bisa dengan menceritakan langsung, bisa dengan papan flanel atau mirip seperti wayang, atau bisa menggunakan boneka. Nah, ini contoh dari dongeng yang menggunakan apa ini? Coba kita lihat ya. Kita percepat. Nah, biasa we ini menggunakan tembal sakadang kuya apa? kercinutrung dina bata. Caranya ini Ari peuting menggunakan ilustrasi gambar sakadang kuya atau animasi. Sudah gambar burung, ada gambar baru karakter ujang kura-kura, sieun ku karakter patani. monyet gitu. Teu dapatanina oge Ya, arareu. ada pengisi suaranya juga. Katenjona karosong. Jika nama Itu ya. arindit jauh. Kita percepat. Ari sakadang kuya arek melak Nah, naona. Baik, anak-anakku sekalian, hatur nuhun ya. Terima kasih, itu saja yang bisa Bapak sampaikan penjelasan mengenai bab pertama bahasa Sunda, nyata perkawis dongeng. Nah, di sini di LKS kalau kalian lihat ada contoh-contoh dongeng ya. Nyata dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet ngalanangka. Ada juga dongeng Aji Saka. Gitu ya. Nah, nanti sebagai latihan silakan kalian baca ya. Baca dengan aturan-aturan yang tadi sudah kita bahas. Itu saja penjelasan Bapak, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.